Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair wa anti? Alhamdulillah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, mari kita membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, silahkan teman-teman siapkan buku paket matematikanya. Kemudian teman-teman buka halaman 7. Oke? Mari kita bahas halaman 7 bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman selalu simak ya. Baiklah teman-teman, kita buka halaman 7 ya. Hari ini kita akan membahas membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pertama kita akan membandingkan pecahan. Nah, dalam membandingkan pecahan ada 3 tanda yang harus digunakan, yaitu 1 seperti ini. Ini adalah bisa dibaca kurang dari ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus maka seperti ini. Nah, K ya, menjadi K. Kemudian tanda yang kedua, tanda seperti ini, balik. Kita baca lebih dari atau besar. Kalau kita tarik garis lurus menjadi seperti huruf B. Kemudian ada tanda seperti ini, atau bisa dibaca sama dengan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas membandingkan pecahan menggunakan gambar. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar ya yang sudah diarsir. Gambar pertama, sebelah kiri ada 2/4 dan sebelah kanan ada 3/4. Nah, dalam membandingkan pecahan menggunakan gambar sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal lihat banyaknya arsirannya aja ya. Banyaknya arsirannya, ini 2/4, ini 3/4. Nah, kira-kira banyak arsirannya yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, banyak arsirannya yang 3/4. Jadi kita tulis 2/4 kurang dari 3/4. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Karena 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, ada cara lain apabila teman-teman bingung. 2/4 3/4. Nah, pembilang dan penyebutnya kita cocokkan terlebih dahulu. Ini pembilangnya berbeda, penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita lihat saja pembilangnya. Kira-kira 2 dengan 3 ini besaran mana? Nah, 2 dan 3 besaran 3. Jadi 2 lebih kecil dari 3, seperti itu. Kemudian lanjut ke gambar yang di bawahnya, yang kedua. Di sebelah kiri ada 1/2 dan sebelah kanan ada 1/3. Nah, untuk membandingkan dengan gambar, kita lihat banyaknya arsirannya ya. Jangan banyaknya bagiannya, tapi besar mana arsiran ini atau ini. Banyak arsiran ini. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Nah, kalau teman-teman masih bingung, caranya sama seperti yang di atas ya. 1/2 titik 1/3. Nah, ini gimana Bu? Pembilangnya sama, penyebutnya sama. Nah, kita tentukan dulu penyebutnya. Untuk menentukan penyebut, gampang ya teman-teman, tinggal bolak-balik saja. Ini 2, ini dikali ini
dan sebaliknya ini dikali ini. Jadi ini dikali ini dikali. Nah, berarti ini dikali ini 3. Berarti pembilangnya juga sama, dikali 3 dikali 3. Ini dikali ini. Berarti 1 dikali 2. Ini juga dikali 2. 1 kali 3 3 per 2 kali 3 6. 1 kali 2 2 per 3 kali 2 6. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Berarti kita bandingkan 3 dan 2, besar mana? Nah, jadi 3 lebih besar dari 2. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini di tengah-tengah ini 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Nah, untuk menentukan membandingkan pecahannya, kita ada di sini. Lihat di keterangan ini ya. Di sini dijelaskan pecahan yang terletak di sebelah kiri. Nah, berarti kiri ke sini ya. Kiri. Nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Berarti sini kanan. Nah, yang kedua, pecahan yang ada di sebelah kanan, nih, sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Nah, ya. Jadi harus tahu rumusannya dulu. Harus tahu letak kedua pecahan yang dibandingkan ya. Jadi seperti ini. Jadi mari kita coba bandingkan ya. Misalkan kita contohnya 1/4 dan 3/4. Nah, kita lihat di sini aturannya. Nah, 1/4 ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri. Nah, tadi seperti apa? Sebelah kiri nilainya lebih kecil. Nah, sebelah kiri nilainya lebih kecil daripada yang ada di sebelah kanan. Berarti 1/4 lebih kecil dari 3/4. Seperti itu contohnya. Kemudian contoh lagi, kita ambil yang sebelah kanan, oke? Misalkan kita ambil sebelah kanan 3/5. Sebelah kirinya 1/5 deh. 1/5. Nah, sebelah kanan nilainya lebih besar. Jadi kita langsung tulis saja teman-teman. Lebih besar. 3/5 lebih besar dari 1/5. Nah, lalu bagaimana Bu kalau misalkan sejajar? Nah, teman-teman, sejajar itu artinya lurus ya. Lurus dengan garis ini. Lurus. Nah, kita ambil contoh misalkan sejajar ya. Di sini kita ambil contoh misalkan 2/3 sejajar dengan 4/6. 2/3 saja. Titik-titik 4/6. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau yang namanya sejajar berarti sama nilainya. Berarti kita kasih tanda sama dengan ya. Itu. Kemudian teman-teman buka halaman 8, kita akan membahas membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, contohnya kita ambil saja yang ada di buku paket ya. Di sini ada 3/6 dan 5/6. Kita lihat dulu ya pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya berbeda tapi penyebutnya sama. Berarti kalau penyebutnya sama, kita tidak usah jumlahkan lagi, langsung saja lihat ke pembilang. 3 dan 5 kira-kira besar mana? Jadi 3 dan 5, 3 lebih kecil dari 5. Jadi 3/6
lebih kecil dari 5/6. Kemudian contoh yang kedua, 3/4 dan 2/3. Nah, kita lihat pembilangnya beda, penyebutnya juga beda. Kita tentukan dulu penyebutnya. Caranya dibolak-balik ya. Ini penyebut dikali penyebut yang kedua, dan penyebut yang kedua dikali penyebut yang pertama. Dikali. Berarti 4 dikali 3. Dikali 3. Nah, kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga dikali 3. Kemudian yang ini 3 dikali 4 kali 4. Ini juga sama, pembilangnya sama dikali 4. 3 kali 3 9 per 4 kali 3 12. 2 dikali 4 8 per 3 dikali 4 12. Nah, 9 dan 8. 9 lebih kecil atau lebih besar dari 8? 9 lebih besar dari 8. Jadi 9/12 lebih besar dari 8/12. Seperti itu. Kemudian lanjut ke halaman 9. Kita akan membahas mengurutkan pecahan. Nah, kita ambil contoh dari sini saja ya. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Dari yang terkecil ya. 7/12, 5/12, 11/12. Kita urutkan. Nah, di sini penyebutnya sama. Nah, berarti kita tidak usah jumlahkan lagi. Kita urutkan mana yang lebih kecil dulu. 5, kemudian 7, kemudian 11, 12, 12, 12. Seperti itu. Kemudian, Bu, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nah, ada di sini. 1/2, 5/8, 3/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya. Nah, jika ingin menyamakan, kita samakan yang lebih besar. Mana yang lebih besar dari 2, 8 dan 4? Nah, yang lebih besar adalah 8. Nah, jadi kita samakan dulu semuanya menjadi 8. Nah, berarti 1/2, 5/8, 3/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 8. Berarti 2 dikali berapa supaya 8? Dikali 4. 4 dikali berapa supaya 8? Dikali 2. Nah, kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga sama dikali 4. Nah, ini juga sama ya. Penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga dikali 2. 1 dikali 4, 4 per 2 kali 4, 8. Nah, ini tetap ya, 5/8. 3 kali 2, 6. Per 4 kali 2, 8. Nah, ini penyebutnya sudah sama semua. Tinggal kita urutkan yang kecil terlebih dahulu. Nah, ini sudah terurut. Jadi urutannya adalah, urutan yang terkecil ke yang terbesar adalah 4/8, 5/8, 6/8, seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi bersama-sama. Silahkan apabila teman-teman ada yang belum paham terkait materi yang sudah kita bahas tadi, boleh langsung ditanyakan ya. Tidak usah malu, langsung saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada bahasa yang kurang berkenan atau kurang dipahami. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu tambahan buat kita dan menjadi berkah di kehidupan masa depan. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.